Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Askia Putri Kasasi dari kelas 12 Digital 1 SMKN 3 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian kompetensi keahlian bisnis digital yang menganalisis brand Scarlett Whitening. Di slide selanjutnya ada biodata saya, yakni nama saya Bintang Askia Putri Kasasi, Instagram pribadi saya ada di @bintangaskia dan untuk Instagram brand ada di @scarlett_whitening. Untuk quotes yang saya ambil yaitu, kalau kamu nggak ngejar mimpi kamu yang akan ninggalin kamu. Dari Rudy Habibie. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis yang sudah saya cari di berbagai data, yakni Scarlett Whitening Face Care. Ini tuh khusus face skincare dikarenakan Scarlett itu ada banyak, namun pada awalnya saya menganalisis semuanya dan langsung terfokus kepada satu produk. Scarlett Whitening itu ada face care, body care, hair care, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada brand overview. Untuk Scarlett Whitening memiliki dua tagline, yakni ada level up your beauty and reveal your beauty. Untuk dua tagline ini masing-masingnya memiliki arti yang berbeda. Yang pertama ada level up your beauty, yakni ajakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan merawat diri agar menjadi versi yang lebih terbaik melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Sedangkan untuk yang reveal your beauty, ini tuh lebih ke singkatnya gitu. Jadi kayak berfokus pada pemberdayaan diri, kepercayaan diri, dan keunikan setiap individu. Untuk filosofi brand, yang pertama, Scarlett merupakan beauty brand lokal terkemuka sejak 2017 yang berhasil menciptakan body dan personal care melalui kreativitas, teknologi, dan inovasi terkini. Kepercayaan sahabat Scarlett untuk cantik bersama menjadi salah satu top brand favorit di kategori body lotion dan parfum Indonesia. Jadi untuk pada awalnya tuh Scarlett tuh mendirikannya tuh dengan melaunchingkan sebuah produk body lotion yang pada saat itu viral, dan makin kesini tuh makin mengeluarkan banyak produk baru. Yang terakhir itu launching produk parfum. Selanjutnya ada link brand. Untuk link brand yang pertama ada di Instagram, yakni Scarlett Official. Dan untuk websitenya itu ada di scarlettofficial.id. Untuk TikToknya itu sudah mencapai 4 juta followers, yakni ada di Scarlett_Whitening. Dan untuk Shopee itu ada di Scarlett Official Shop gitu ya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Ini analisis SWOT yang sudah saya analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Brand Scarlett Whitening memiliki kekuatan melalui kerjasama dengan influencer serta artis lokal dan internasional. Cita merek yang kuat di pasar Indonesia, kualitas produk yang dinilai positif sehingga meningkatkan kepercayaan loyalitas konsumen, serta harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Untuk yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kekurangan dari Scarlett yaitu tekstur yang cukup kental dan sulit menyerap di kulit, serta efek mencerahkan yang kurang terlihat. Selain itu, strategi promosi juga pernah mendapat kritik karena dianggap menyesatkan sehingga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap brand. Untuk opportunity atau peluang itu di industri skincare yang terus berkembang dan meningkatnya minat kecantikan khususnya di kalangan remaja dan perempuan menjadi peluang besar bagi Scarlett. Selain itu, pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan TikTok serta endorsement selebritas dapat memperluas pasar dan meningkatkan pembelian. Serta yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman bagi Scarlett sendiri antara lain adanya
plagiatisme konten, isu produk palsu yang dapat menurunkan citra merek dan membuat konsumen ragu untuk membeli, serta banyaknya pesaing yang menggunakan strategi pemasaran serupa, seperti memakai brand ambassador dari Korea Selatan. Karena kebetulan fun fact, untuk Scarlett itu uh, pertama kali brand kecantikan yang pertama kali menggunakan brand ambassador dari Korea Selatan sendiri. Untuk selanjutnya ada analisa mix 4P. Untuk produknya, Scarlett menawarkan berbagai produk skincare dan body care seperti facial wash, serum, body lotion, dan body scrub, dan masih banyak lagi. Kualitas produk serta citra merek yang baik terbukti memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Produk Scarlett juga menggunakan bahan yang aktif yang bermanfaat bagi kulit seperti niacinamide, glutathione, centella esthetica, dan hyaluronic acid. Selain itu, desain kemasan yang terlihat bersih, simple, dan estetik sehingga menarik bagi target pasar remaja hingga dewasa. Secara keseluruhan, Scarlett diposisikan sebagai skincare lokal berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Jadi untuk produk Scarlett itu rata-rata si kemasannya tuh estetik dan simple gitu. Jadi sama terkadang ada travel package-nya gitu. Untuk price-nya, range harga dari Scarlett sekitaran 59 sampai 80.000 per produk. Sedangkan skincare bundling itu kan ada skincare bundling kan. Jadi kayak untuk khusus jerawat, untuk bermacam-macam tipe kulit gitu. Ada di 185 sampai 390 di marketplace. Dengan kualitas yang sebanding dengan harga, konsumen merasa mendapatkan value for money. Dan untuk selanjutnya untuk Play, Scarlett Whitening memanfaatkan penjualan secara online dan offline. Untuk penjualan online, Scarlett memanfaatkan situasi saat ini, yakni di era digital seperti penjualan di marketplace dan website. Tidak hanya online, Scarlett juga mendistribusikan produknya ke toko-toko offline seperti toko kosmetik dan minimarket. Jadi terkadang produk Scarlett itu ada di minimarket terdekat dan toko kosmetik gitu. Dan untuk promosinya, strategi promosi yang digunakan Scarlett strategi promosi yang digunakan oleh Scarlett menggunakan influencer, sosial media marketing, dan endorsement. Scarlett pun menggunakan brand ambassador dari luar Indonesia seperti Hearts to Hearts yang baru-baru ini jadi PA-nya Scarlett, terus sempat juga ada di Twice, hingga aktris dan aktor Korea. Untuk selanjutnya ada analisa STP atau segmentasi, positioning, dan targeting. Untuk segmentasinya, Scarlett melakukan segmentasi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Target utamanya adalah perempuan remaja hingga dewasa muda yang peduli pada perawatan skincare, aktif di media sosial, dan mencari skincare berkualitas dan dengan harga terjangkau. Jadi untuk segmentasi ini, Scarlett itu lebih condong ke wanita dikarenakan untuk skincare ya, dikarenakan untuk laki-laki tuh jarang menggunakan skincare Scarlett, namun ada juga tapi lebih dominan ke wanita. Selanjutnya ada positioning. Scarlett mempromosikan diri sebagai brand skincare lokal berkualitas dengan harga terjangkau. Produk mudah ditemukan di marketplace dan media sosial, serta memperkuat melalui promosi digital dan endorsement influencer sehingga dikenal sebagai skincare yang populer di kalangan anak muda. Untuk targetingnya, ada di Scarlett menargetkan konsumen muda seperti pelajar, mahasiswa, dan wanita muda yang mengikuti tren kecantikan di media sosial. Promosi mempengaruhi keputusan pembeli. Promosi melalui influencer dan selebriti juga terbukti mempengaruhi keputusan pembelian produk Scarlett.
Untuk selanjutnya ada analisa langkah strategi brand dalam menjalankan digital marketing. Scarlett Whitening memanfaatkan digital marketing melalui Instagram serta TikTok untuk mempromosikan produknya. Strategi yang digunakan antara lain kerjasama dengan influencer, konten review, edukasi skincare, dan yang terakhir ada promosi mengikuti tren media sosial. Strategi ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan minat beli dan brand awareness terutama di kalangan anak muda. Jadi terkadang Scarlett tuh mengendorsement atau bekerja sama dengan influencer seperti Tasya Farasya, terus ada Flavio, dan masih banyak lagi influencer yang mempromosikan brand Scarlett ini. Kadang di Instagram, kadang di story Instagram atau di video TikTok. Selanjutnya Aduh, demam deh Baginda habis ini. Kalau kalian struggling sama kulit kusam, habis sekolah pulang ke rumah, kulit kelihatan kusam, minyakan, kotoran di mana-mana, you're gonna love this brightening facial wash from kerajaan Scarlett, darling. Ini adalah facial wash dengan kemampuan membersihkannya super Hauche and Gabbana. Deep cleansingnya luar biasa. Jadi kalau kalian ngerasa, aduh, habis sekolah kulitnya kusam Baginda, insecure sama kakak aku di rumah, pakai aja nih si dia. Mana harganya? Kantong pelajar juga. Kandungannya ada rose petal, glutathione, aloe vera, dan juga vitamin E-nya. Jadi selain dapat membantu ngasilin efek kulit jadi lebih cerah, bisa bantu menenangkan juga. Enggak percaya? Aduh, saya buktiin deh langsung ke kalian semua. Selanjutnya ada key opinion leader atau call dari Scarlett Whitening. Call yang cocok untuk Scarlett Whitening adalah beauty influencer di TikTok dan Instagram yang berfokus pada konten skincare seperti review, tutorial, dan pengalaman penggunaan, sehingga lebih mudah membangun kepercayaan dan minat dari audiens. Jadi terkadang orang-orang tuh atau pembeli tuh tertarik untuk membeli itu karena ada, semisal ada orang atau influencer yang mereka suka itu memakai itu dan mereview hal tersebut. Dan biasanya tuh untuk Scarlett itu memakai key opinion leader-nya tuh ke Felicia Angelista selaku founder atau owner gitu. Dan terkadang ada artis yang sekarang sedang viral, yaitu ada Akila Kalista yang bermain di sinetron Asmara Genzi. Terkadang dia juga mereview brand Scarlett mulai dari facial wash, body lotion, hingga parfum yang sering diminati banyak orang tuh kayak parfum yang gitu-gitu. Dan untuk brand ambassador-nya ada 4. Sebenarnya lebih dari 4, cuman ternyata selebihnya itu hanya bekerja sama gitu. Jadi yang pertama ada Hearts to Hearts, yang kedua ada Twice, yang ketiga ada JKT48, dan yang keempat ada Song Joong Ki. Dan ada EXO juga. Namun untuk EXO itu tuh lebih menjorok ke fan meeting kerjasama gitu. Selanjutnya ada audiens persona yang sudah saya analisis sendiri, yakni ada demografi. Yang pertama wanita usia 16 hingga 31 tahun, pelajar atau mahasiswa, pekerja muda, dan ibu rumah tangga. Untuk psikografinya, mayoritas orang membeli produk ini lagi viral dan sering muncul di TikTok atau Instagram. Selain itu, mereka juga suka produk yang wanginya enak, packagingnya menarik, dan bisa bikin kulit kelihatan lebih cerah. Selanjutnya ada perilaku. Kebanyakan responders coba dulu karena penasaran. Karena emang produk Scarlett tuh terkadang lagi viral-viralnya. Belum langsung loyal kepada brand. Kalau misalnya cocok dilanjut beli, kalau misalnya cocok atau harganya terasa mahal, mereka akan berhenti. Jadi kebanyakan audiens persona yang saya cari atau yang mengisi link yang sudah saya share itu tuh
dikarenakan coba-coba, jadi nggak dari awal menggunakan skincare Scarlett gitu. Dan untuk motivasinya, alasan utama membelinya karena pengen kulitnya tuh lebih cerah, bersih, dan sehat. Selain itu juga mereka ke-influence review orang lain yang lagi rame gitu, dan tren yang lagi rame. Jadi, kesimpulan dari audiens persona yang saya analisis mengenai brand Scarlett itu tuh lebih condong ke orang yang FOMO gitu. Jadi FOMO-nya tuh maksudnya tuh dia tuh penasaran gitu terhadap produk Scarlett, kayak gimana sih produk Scarlett ini gitu. Jadi kebanyakan audiensnya tuh belum loyal terhadap Scarlett, namun ada beberapa audiens yang memang menurut dia tuh bagus dan lebih ke cocok nih buat aku gitu, kayak gitu. Selanjutnya ada analisis penjualan brand. Jadi ini tuh saya tuh menganalisis di web kalodata.id untuk brand Scarlett serta penjualan. Selama 30 hari terakhir, Scarlett Whitening menghasilkan sekitar 43,93 miliar dengan rata-rata 1,46 miliar per hari. Total penjualan mencapai 1.800.000 produk, kurang lebih kayak 36.000 per harinya, dengan harga rata-rata 40.500 sehingga masih tergolong terjangkau. Sebagian besar pendapatan berasal dari afiliasi 37,27 miliar. 37,27 miliar. Sementara di akun sendiri menyumbang 4,86 miliar dengan shopping mall ada di 1,79 miliar. Terdapat sekitar 62.000 afiliator aktif dengan 140,41 ribu konten video yang membantu promosi. Penjualannya cenderung naik turun dipengaruhi oleh promosi afiliasi dan kampanye di platform. Scarlett juga meraih pendapatan sekitar 4,93 miliar di TikTok Shop, mayoritas berasal dari afiliasi. Jadi kayak affiliate gitu terkadang, karena menurut pandangan saya dan menurut analisis saya, itu tuh Scarlett tuh kebanyakannya tuh banyak yang bergabung ke affiliate dari Scarlett sehingga memudahkan para kita atau para pebisnis untuk mencoba dari affiliate. Untuk selanjutnya ada di akun resmi menyumbang seperti tadi yang sudah dibilang 4,86 miliar dan shopping mall di 1,79 miliar. Akun Felicia. Jadi akun Felicia Angelista ini menjadi kontributor terbesar yang memiliki 2,21 miliar. Untuk produk terlaris di TikTok Shop itu ada di bundling 3 parfum dengan pendapatan sekitar 33,82 juta selama periode tersebut. Jadi selama periode 30 hari terakhir. Jadi terkadang untuk Scarlett tuh yang best sellernya tuh ada di parfum, body lotion, seperti itu. Karena kadang orang tuh FOMO tuh ada penasarannya tuh di wanginya dan hasilnya tuh kayak gimana sih gitu. Untuk selanjutnya ada community event. Scarlett tuh sebenarnya tuh memiliki banyak community event. Saya sudah menganalisis semuanya, namun saya mengambil 4 yang pernah viral dan pernah terjalani. Yakni ada Beauty First Community dan Loyalty Program, wadah bagi pecinta skincare dan beauty untuk mendapatkan pengalaman seru, insight menarik, serta berbagai keuntungan eksklusif sebagai member komunitas Scarlett. Yang kedua ada di pop-up booth Hati ke Hati. Booth interaktif di event besar seperti Jakarta X Beauty yang menyediakan konsultasi kulit, area self-care, pon foto booth untuk berbagi cerita, spot foto, serta berbagai freebies menarik. Selanjutnya ada Ramadan Food Truck.
Scarlet Beauty Impact. Kegiatan sosial saat Ramadan berupa pembagian makanan berbuka termasuk untuk driver ojek online serta sebagai bentuk kepedulian sosial. Untuk Scarlet Beauty Impact juga pernah ada mengumrohkan beberapa orang yang beruntung dan emang sudah waktunya untuk dipanggil ke rumah Allah. Itu tuh Scarlet Beauty Impact ini tuh ada program umroh bersama sahabat Scarlett gitu. Dan untuk meet and greet artisnya atau brand ambassadornya, yakni event eksklusif bagi pemenang giveaway atau top spender untuk bertemu dengan brand ambassador Scarlett seperti member Twice dan Son Joong Ki. Untuk selanjutnya sebenarnya udah community event ini tuh ada newsletter. Kebetulan newsletter dari Scarlett itu tidak adanya tuh customer service, sedangkan customer service itu untuk mengungkapkan keluhan dari brand. Jadi oleh saya tidak dimasukkan kepada PPT. Untuk selanjutnya ada tools analis yang tugas ini tuh diperintahkan untuk dicari artinya seperti apa. Untuk pertama ada Google Trends. Google Trends digunakan untuk melihat topik yang sedang banyak dicari di Google, sehingga kita sebagai misal brand owner mengetahui mana aja sih tren yang sedang naik atau sedang menarik perhatian gitu. Untuk yang kedua ada Blogger atau WordPress. Blogger sama WordPress ini tuh artinya tuh sama ya, kurang lebih sama. Jadi kayak platform yang membuat blog atau website dengan mudah tanpa perlu coding, cukup untuk menulis dan mempublish sesuatu. Situs sudah bisa digunakan. Jadi Blogpress atau WordPress ini tuh kurang lebih untuk lebih ke blog ya, lebih ke blog itu kayak isinya tuh tulisan semua gitu. Dan selanjutnya ada GMP atau Google Business Profile. Jadi Google Business Profile itu biasanya digunakan untuk mengelola profil bisnis agar bisa tampil di Google dan Google Maps sehingga lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Terkadang banyak pelanggan itu penasaran lebih ke kayak di mana sih kantornya Scarlett atau brand lain itu. Jadi sehingga untuk para brand itu tuh penting banget untuk memakai Google Business Profile. Oke, selanjutnya ada Umbersuggest Nail Panel. Umbersuggest Nail Panel adalah CEO untuk riset keyword, analisis website, dan melihat strategi kompetitor, termasuk mengetahui volume perencanaan atau volume pencarian, serta target pesaing dari keyword. Untuk selanjutnya ada analisa.io. Analisa ini digunakan untuk menganalisis performa akun media sosial khususnya Instagram dan TikTok mulai dari engagement, performa konten, dan penggunaan hashtag. Untuk yang selanjutnya ada Small SEO Tools, Plagiarism Cracker. Jadi ini tuh digunakan untuk memastikan keaslian tulisan dan mendeteksi plagiarisme sehingga konten tetap aman dan tidak menjiplak. Jadi ini tuh kayak menganalisis apakah video ini copy paste atau enggak kayak gitu. Dan yang terakhir ada Social Blade, yakni digunakan untuk melihat statistik akun media sosial seperti jumlah followers, viewers, serta perkembangan akun dari waktu ke waktu. Jadi itu ada datanya gitu, data statistiknya. Jadi akun ini tuh berkembang atau tidak gitu. Kita sampai di penghujung slide. Saya mau ucapan terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak atas kontribusi yang telah diberikan dan mendukung kelancaran kegiatan UKK serta pemanfaatan positif bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan kompetensi siswa. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama,
yang telah terjalin dengan baik. Selanjutnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada sekolah saya atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan dalam proses pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta kelancaran kegiatan OKK ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Klorin atas kolaborasi, dukungan teknis, dan ide-ide inovatif dalam menyediakan layanan digital yang turut memperkuat branding serta teknologi, sehingga pelaksanaan UKK dan program pendidikan ini dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, penutupan. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, atas pembelajaran, dan atas kesempatan untuk saya mengikuti ujian keahlian kompetensi ini bersama PT Klorin. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mendukung dan bekerja keras selama kegiatan atau penyusunan OKK ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.